Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita masih bisa menikmati hari yang baru, kita percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya juga terus berdoa dan berharap Bapak saudara sekalian terus mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan, mengalami kasih-Nya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kami terus mengalami Tuhan, kami terus mengalami pembentukan Tuhan, proses Tuhan dalam kehidupan ini. Terkadang kami gagal, tetapi kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terkadang kami bisa salah mengambil keputusan atau salah melangkah, tetapi kami melihat bahwa Tuhan kembali mengarahkan kehidupan kami untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang menjadi penuntun kami di dalam kami menjalani hari-hari yang ada. Biarlah kami selalu mengandalkan firman-Mu ya Tuhan, sebagai penunjuk arah di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tema untuk renungan pada hari ini adalah Tuhan menetapkan langkah hidup orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah bertanya, benarkah Tuhan masih memimpin langkah hidup saya? Pertanyaan ini biasanya muncul ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita sudah berusaha melakukan yang benar, kita sudah berdoa, sudah merencanakan banyak hal, tetapi kenyataannya jalan yang kita lalui tidak selalu seperti yang dibayangkan. Mungkin hari ini jalannya begitu sulit. Semua pintu seolah-olah tertutup dan tidak ada jalan. Banyak hal jadi tertunda. Hal ini juga bisa membuat kita menyesali setiap keputusan-keputusan yang pernah kita ambil. Saudara yang terkasih, pergumulan itu semakin terasa berat ketika kita melihat orang lain yang tampak hidupnya lebih mudah. Mereka tidak terlalu memikirkan Tuhan, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tetapi sepertinya segala sesuatu berjalan lancar. Sementara kita yang berusaha setia kepada Tuhan justru harus menghadapi banyak hal yang tidak kita mengerti. Saudara yang terkasih, melalui bacaan kita pada hari ini, Daud memulai dengan sebuah pernyataan yang sangat penting. Dia berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata menetapkan pada bagian ini tidak berarti bahwa Tuhan menentukan setiap detil kehidupan kita. Yang dimaksud Daud pada bagian adalah Tuhan selalu meneguhkan, mengokohkan, dan menopang langkah hidup orang percaya. Ini artinya Tuhan sendiri berjanji untuk selalu memimpin dan memelihara perjalanan hidup orang-orang yang berkenan kepadanya, yaitu orang-orang yang selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara yang terkasih, pada bagian ini Daud juga menegaskan bahwa langkah hidup orang percaya ketika dipimpin oleh Tuhan itu bukan berarti bahwa bebas dari setiap pergumulan atau tantangan kesulitan. Karena itu pada ayat berikutnya dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Dengan kata lain saudara, orang percaya tetap bisa mengalami kegagalan, kelemahan, kesalahan, pergumulan, bahkan masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Akan tetapi yang membedakan orang percaya bukanlah bahwa mereka tidak pernah jatuh, melainkan bahwa Tuhan tetap akan menopang mereka ketika mereka terjatuh. Karena itulah dikatakan Tuhan menopang tangannya. Karena itu saudara yang terkasih, kejatuhan mereka tidaklah menjadi akhir pada kehancuran. Mereka tidak dibiarkan tergeletak, tidak ditinggalkan tanpa harapan, dan tidak dibiarkan binasa. Saudara yang terkasih, kebenaran ini kemudian diteguhkan oleh kesaksian dari Daud sendiri pada ayat 25. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Saudara, setelah melihat perjalanan hidup selama bertahun-tahun, Daud pada akhirnya bersaksi bahwa Tuhan tetap setia memelihara umatnya. Mungkin mereka mengalami jatuh bangun dalam hidup, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari kehidupan mereka. Karena itu saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi berbagai pertanyaan dalam hidup,
ketika jalan yang kita tempuh tidak sesuai harapan, ketika kita mengalami kegagalan, kekecewaan, atau masa-masa yang membingungkan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Mazmur ini mengatakan bahwa Tuhan tetap memimpin langkah hidup orang percaya. Kita mungkin tidak selalu mengerti jalan yang sedang kita lalui, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup kita, anak-anak Tuhan. Karena itu, selalu ada pengharapan dan masa depan di dalam pimpinan Tuhan. Demikian juga ketika kita jatuh, jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Kegagalan bukan akhir cerita bagi orang percaya, karena Tuhan adalah pribadi yang tetap mau menopang, meneguhkan, memulihkan, dan memberikan masa depan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Bahkan ketika kita tidak lagi mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, Tuhan tetap datang memegang tangan kita. Karena itu, saudara, pengharapan terbesar kita bukan hanya bahwa Tuhan akan menolong kita menjalani hidup ini, tetapi bahwa di dalam Kristus kita memiliki masa depan yang kekal. Kita dijamin oleh Kristus sendiri yang telah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit bagi kita. Kristus pada akhirnya memberikan jaminan yang pasti bahwa setiap orang-orang yang percaya kepadanya punya masa depan, mereka tidak akan binasa. Karena itu, orang percaya dapat melangkah dengan pengharapan, sebab Tuhan yang memimpin hidupnya hari ini adalah Tuhan yang juga telah menyediakan masa depan kepada setiap mereka yang percaya kepada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan jaminan masa depan kepada kami. Walaupun hari ini mungkin kami menjalani kehidupan ini dengan begitu banyak pertanyaan, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan, kegagalan yang kami hadapi, kami jalani. Tetapi pada akhirnya kami diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, dan hidup kami akan hancur dan tidak punya masa depan. Dan bersyukur bahwa di dalam Kristus kami punya masa depan. Biarlah kami terus belajar untuk datang dan terus berharap kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah setia mendengarkan renungan Injil pagi hari. Saya terus berdoa Bapak Saudara terus mengalami berkat dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga tidak pernah salah menuntun langkah kehidupan kita. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.